Alanjutake kitab Al-Barzanji yang mana menerangkan tentang beberapa kejadian unik, ibu hal-hal yang gharib, yang aneh dan khawariku, dan ya keanehan-keanehan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, wa kusira mulku Kisra bihauli ma asabahu wa arahu. Wa kusira, dan menjadi hancur atau dihancurkan, mulku Kisra, kerajaan Kisra, lihauli ma asabahu wa arahu, karena sesuatu yang mencekam yang menimpa kerajaan Kisra. Artinya sesuatu yang begitu luar biasa ketika dilahirkan sehingga membuat kerajaan Kisra menjadi hancur. Bahkan wa khamadatin niranu al-ma'budatu bil mamaliki al-farisiyati. Wa khamadat, dan menjadi padam, an-niranu api, al-ma'budatu yang disembah, bil mamalikil farisiyati yang disembah oleh kerajaan Persia. Padahal api yang disembah oleh kerajaan Persia ini 1000 tahun sebelumnya tak pernah padam sama sekali. Namun ketika Rasulullah lahir, tiba-tiba api itu menjadi padam. Yang awalnya mungkin bahasa di sini, di daerah Madura kan ada api tak kunjung padam. Ya, mungkin bahasanya demikian, 1000 tahun tak kunjung padam. Tapi ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, malah api itu menjadi langsung padam. Kenapa demikian? Kok bisa padam api yang disembah oleh kerajaan Persia? Litulu'i badrihi al-muniri, karena disebabkan oleh munculnya badrihi, cahaya bulan purnamanya Kanjeng Nabi, al-muniri, yang bersinar, wa isyraqi muhayyahu, dan terbitnya kecerahan wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah bukti menunjukkan bahwa cahaya yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungguli dari segala cahaya yang ada, dan bahkan keelokan, keindahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membuat cahaya yang ada menjadi semakin terang, dan juga menjadi bukti bahwa cahayanya Kanjeng Nabi menjadi petunjuk untuk menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah dilahirkan, ghadat buhairatu sawata, bahkan ghadat menjadi surut, menjadi kering. Buhairatu sawata, apa, danau yang bernama Sawah. Danau Sawah ini ada di kota Irak, ada di negara Irak yang berdekatan dengan Sungai Efrat, yang biasanya Danau Sawah ini senantiasa melimpah ruah airnya. Namun ketika Rasulullah lahir, tiba-tiba danau ini menjadi surut. Wakanat, dan ada apa buhairatu sawata itu, danau Sawah itu, baina Hamadana wa Kummin, berada di antara daerah Hamadan wa Kummin, dan daerah Kummin, minal biladil ajamiyah, yang termasuk negeri luar Arab, negeri Ajam, yaitu daerah Irak.
Dulu Irak itu bukan masuk Arab, itu daerah Ajam. Cuma ketika lama-lama masuk Jazirah Arab, Emirat Arab. Wajaffat, dan juga menjadi kering. Danau tersebut idza kaffa waqifu maujiha, ketika ada seseorang yang berdiri at-tajjaji yanabi'u hadhikal miyahi, yang hendak mengambil derasnya sumber air tersebut. Ini disaksikan oleh beberapa orang yang biasanya mengambil air dari mata air danau Buhairah itu, ya, danau sawah itu, ketika mau mengambil tiba-tiba menjadi susut, menjadi surut. Heran, harap. Ternyata ketika ditanyakan atau ada kabar bahwa seorang yang mulia menjadi penuntun umat manusia itu dilahirkan. Fenomena alamnya demikian. Wa fadha wadi samawata, dan bahkan ketika Rasulullah dilahirkan, fadha menjadi banjir. Wadi samawata, lembah Samawa namanya. Wahia, padahal lembah Samawa itu mafazatun, ialah bertempat di dataran padang pasir, sebuah dataran fi falatin wa bariyatin, yang berada di gurun dan padang pasir, tanah lapang. Jadi danau itu menjadi kering, tapi dataran menjadi banjir. Ini luar biasa. Lam yakun biha min qablu yanqa'u lidhimai allahahu. Lam yakun, padahal sebelumnya, lam yakun biha min qablu, padahal sebelumnya danau sawah itu yanqa'u lidhimai allahahi, tidak pernah putus untuk memberikan suplai asupan minuman bagi orang-orang yang dahaga. Artinya apa? Ketika semuanya sudah mulai demikian menjadi kering, agar seseorang itu menjadi sadar bahwa sumber terindah dan sumber yang betul-betul nikmat untuk diminum, baik dari sisi minuman air secara nyata, ataupun dari sisi keilmuan, ataupun dari sisi makna-makna yang terkandung dalam dunia ini, hanya bersumber dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kembali ingat kepada sholawat yang kita baca tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa ma'dini asrarika. Artinya Rasulullah itu adalah bahru anwarillah, lautan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Tasekna nika pun Kanjeng Nabi nika. Man ulama-ulama nika kan aliran-aliran dari lautan tersebut. Bisa jadi danau, entah itu sungai, para ulama. Namun Kanjeng Nabi adalah lautan cahaya Allah Ta'ala. Bahkan Kanjeng Nabi ma'dini asrarillah, sumbernya rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Jadi menteroni ngaka rahasia Allah, termasuk teroni ngaka kenal Allah. Mereka kuatu lebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sumber pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nama yang ketika nama itu dikurangi tetap memiliki makna-makna yang indah. Yang pertama ismul dzat, nama Allah Ta'ala. Allahu nika nama semulja, asma semulja nika. Allahu bada 4 huruf. Muhammad nika juga bada 4 huruf. Ketika sama-sama dikurangi nika tetap memiliki nilai makna yang luar biasa. Allahu buang alif ba umpamana. Amunyi lillahi maksudnya. Lam ha. Pas amunyi lillahi. Lillahi. Napa maknanya? Untuk Allah dan karena Allah. Buang boleh lam saya pertama. Amunyi lahu maksudnya.
lahu kun pera andina Allah sebeda. Selain tak noroan andi lahu. Hanya milik Allah dan hanya bagi Allah. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini milik Allah dan setiap apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Buang boleh lam nomor 2 karena hak ni kasih kocak hu pasal. Hu. Nika mun katikir lah jamaah tarekat biasanya atikir huwa. Huwa nika pasal. Hu. Nika huwa nika adalah intisari tujuan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mun maknanya secara bahasa, huwa nika hanyalah dia. Dia itu siapa? Hanya orang yang merasakan cinta yang mengatakan dia itu siapa. Jadi dianya itu hanya orang yang memiliki tujuan tersendiri. Jadi ini kan rahasia apa? Dia siapa? Dia yang memiliki tujuan kepada dirinya. Tentunya hanya satu-satunya tujuan dari dunia sampai akhirat, bahkan di alam kekekalan akhirat, kebahagiaan di dalam surganya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nika masuk pas kepada sebuah kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kulit dengan abak nika inna sholati sesungguhnya salatku. Nika pangako kan. Wa nusuki sataja ibadah watan kaula. Segala macam bentuk ibadahku. Wa mahyaya bahkan hidupku. Wa mamati dan bahkan matiku lillahi. Nika sekojak huwa. Odina kaula, matena kaula, salatna kaula, ibadana kaula hanya untuk dia saja. Nika dia pun bahasa rahasia nika. Makanya diperkuat dengan kalimat wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu, aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, terhadap zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, yang memiliki sifat ulas asih. Musliman terhadap khususnya orang-orang muslim. Muslim nika basera. Saya kocak muslim nika benikun pera orang saya apa ngaku syahadat. Benikun pera saya andi syahadat. Saya kocak muslim nika adalah muslim orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, itu muslim. Jadi muntawakal lagu ada ke Allah nika muslim sudah. Pasrah ke Allah. Pabor mau boy wajan Allah nika pas ketika muslim. Makna lebih terdalamnya lagi adalah mukhlis, ikhlas wasana. Pak bormawa pun jangan Allah, yuji bormawa jangan Allah. Pak sokia jangan Allah, Pak miskin jangan Allah, Pak bunga jangan Allah. Ini kan muslimnya mana? Orang yang berserah diri. Karena dengan keyakinan orang yang betul-betul pasrah kepada Allah tidak akan mendapatkan sesuatu yang mengecewakan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru akan mendapatkan sifat Allah yang disebut dengan hanifan muslim. Allah itu memiliki walas asih. Mun nyandar ongkuan ke Allah tak kira balai. Mun nyandar ongkuan ke Allah nika tak kira sedih, tak kira susah. Mun nyandar ongkuan ke Allah nika bekal ko besar, nyaman. Untuk mencapai hanifan nika berem terooninga pasrana abad dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengku kelu sejauh mana kita muslimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun pasrah totalitas norok syariat Kanjeng Nabi, ngereng lampana Kanjeng Nabi, contoh dekah saya pun lampaki Kanjeng Nabi. Insyaallah nikah menjadi muslim sejatinya. Muslim sejati. Saking samakin banyak dikemas dengan bahasa lanang sejati. Orang laki seongguan nih maksudnya. Artinya orang laki seongguan apa? Paham kekulin dengan apa? Saya kocak orang laki ini paham terhadap karakteristik setiap keluarga yang ia pimpin. Ini orang laki ongguan. Paham karakter orang begini. Bermacarana tanggung jawab kau keluarga. Ini orang laki ongguan. Muntah wate tanggung jawab nih benih lanangnya man.
setengah lanang. Wando. Setengah lanang. Mun lanang ungguan nika berdemak sosa bunga di dalam memimpin rumah tangga nika pakun epekor nika lanang. Jadi benikun berkeluarga masih kala abungan nama lo sosana tanda. Jadi budak sosana nika pun butuh epekor nika lanang. Nika nyamana muslim. Untuk mencapai taraf kemampuan yang sempurna tak bisa diandalkan oleh diri sendiri, tak bisa mengandalkan diri sendiri. Berapa cara? Sandar lagi lewat kanjing Nabi, dari kanjing Nabi buru asandar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang terkandung. Asandar lagi ngakan itu. Sama nega juga asma Muhammad mim ha mim ad berdempak huruf. Muhammad nikah maknanya orang yang terpuji. Mim mai buang. Mim sepertama kan Muhammad. Mim mai buang pada negala lafaz Allah nikah. Mim mai buang. Jadi ha mim ad-dal. Hamdun. Terpuji bakun. Artinya mulia. Hak naik buang. Kare mim bi'id bindal. Maddun sandaran. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa. Ini kamu ditasref. Maddan artinya sandaran otaba orang yang memberikan pertolongan. Mim may buang karidal katibian. Ad-dal ini kamu disebut antara huruf ad-dal alif bareng al-lam. Dal. Ad-dal apa maknanya bahasa Arab nih kan? Adalah penunjuk. Orang siapa yang peto tu. Teti sobung tabuang. Mangkana kanjeng Nabi nikah disebut al-hadi. Maksudnya dalun. Orang yang memberikan petunjuk menuju jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyama bila mulia. Napa boleh karakter. Napa boleh akhlak luar biasa. Jadi kanjeng Nabi memang memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, dan ada mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, apa kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil maudhi'i al ma'ruf, di suatu tempat yang dikenal dengan sebutan bil irasi al makkiyah, dengan julukan al irasil makkiyah. Mereka pada daerah kota Mekah yang julukan daerah tersebut disebut dengan irasil makkiyah. Wal baladil ladzi la yu'dadu syajaruhu, yaitu sebuah tempat yang tidak pernah terputus pepohonan. Artinya senantiasa rindang tempat kelahiran kanjeng Nabi. Wala yuhtala khalahu, dan tempatnya tidak pernah sepi. Artinya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang. Artinya berkrame tak wadana dengan penyubote, wadah si sepai, wadah si ramai. Mau kenangan kelahiran kanjeng Nabi nikah. Tempat berkumpulnya orang-orang, artinya kenapa kok tempat berkumpulnya orang-orang? Karena tempat itu memang sangat nikmat untuk ditempati. Jadi pun bodoh tanda kanjeng Nabi ketika akan dilahirkan. Waktu lifa menjadi dan berbeda pendapat para ulama fi ami wiladatihi, tentang tahun kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi syahriha, dan juga berbeda pendapat para ulama tentang bulan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yaumiha, dan termasuk hari kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala aqwalil lil ulama'i marwiyah, atas beberapa pendapat para ulama-ulama yang meriwayatkan kelahiran kanjeng Nabi dan bulan kelahiran kanjeng Nabi, termasuk hari kelahiran kanjeng Nabi. Jadi tak usah heran, mon pada orang nikah ngucap bahwa kanjeng Nabi nikah tak dilahirkan pada hari Senin, nikah wajar, cak mosok sampean, karena nikah perdebatan, perbedaan pendapat, nikah sejarah, perbedaan pendapat. Tanggal 12 Rabiul Awal tak masalah.
Jauh pera urusan tanggal noro adebat. Napa boleh kita bukan ahli sejarah. Napa boleh termasuk tahunnya. Kanjeng Nabi dilahirkan tahun bodoh tak pada umur, tak masalah. Ngereng pun. Saya butuh nih kan. Beni ingin tahu dan mengimani terhadap kelahiran tahun, kelahiran tanggal atau bahkan bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dibutuhkan oleh kita itu estona, keyakinan naga Kanjeng Nabi ban esto ngereng lampana Kanjeng Nabi. Mun kun pera urusan ada patah tangkel nih. Apa gunanya? Tegak won orang katangkel secara pakar sejarah ar-rajih pendapat yang unggul umpamanya. Tapi tak ngereng kalam panah Kanjeng Nabi parcoma. Tak iman ke Kanjeng Nabi ki parcoma. Banyak pakar-pakar sejarah. Nah, saya tak iman ke Kanjeng Nabi di mimpi. Banyak pakar sejarah. Oh, Muhammad itu dilahirkan tanggal sekian, bulan sekian dan tahun sekian. Tapi tak iman, tak parcoma. Tegak won orang secara persis. Saya gak butuh nih iman. Perkara tanggal, bulan, dan hari nanti tak masalah. Walaupun berbeda pendapat. Nah, cuma nanya kanja pada keterangan warrajihu dan adapun pendapat yang kuat, pendapat yang unggul, annaha bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qubaila fajrin, yaitu sebelum fajar. Kocak qubaila fajrin nikah beberapa menit sebelum munculnya fajar. Pada kalimat qabla nikah berarti qabla nikah sebelumnya tapi agak jauh. Mun nikah mungkin sekitar 1 jam sampai 4 jam. Oh tapi jam 12 malam nikah. Nikah kocak qabla. Tapi mun qubaila nikah isim tasghirnya. Nah, qubaila berarti beberapa menit sebelum sebelumnya. Artinya mun pas kocak sombong ki wajar. Kanjeng Nabi lahir waktu sombong wajar. Karena dari fajar atau dari beberapa waktu ke fajar ini kan mungkin hitungannya hanya menit. Cek lambat sombong jam kan. Jadi sebut qubaila fajrin, yaitu beberapa saat sebelum terbitnya fajar. Jadi kelahiran Kanjeng Nabi menurut pendapat pakar sejarah yang paling unggul adalah beberapa waktu sebelum terbitnya fajar, beberapa saat sebelum terbitnya fajar. Yaumal Itsnaini pada hari Senin. Jadi pada hari Senin sebelum terbitnya fajar, nah Kanjeng Nabi dilahirkan. Tanggal Tsani Asyara, yaitu tanggal 12 Syahra Rabi'il Awwali, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Jadi Kanjeng Nabi dilahirkan pada hari Senin waktu fajar bulan Rabiul Awal tahunna min amil fil, yaitu pada tahun gajah. Mun lambat ini kan orai tahun paste biasana menandai dengan peristiwa-peristiwa yang besar. Amul fil ini kan kocak tahun gajah karena pada waktu itu kota Mekah ini diserang oleh Raja Abraha dengan membawa pasukan gajah. Cuma Mekah ini pas dilindungi sareng Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi dengan cara apa Allah melindungi kota Mekah dari serangan pasukan gajah itu? Yaitu mengirim banyaknya burung-burung yang disebut dengan burung ababil. Burung ababil. Burung ababil ini semacam kene mon manona. Burung ababil ini para pada mungkin ketik, para pada ketik ini burung ababil. Cuma mereka langsung diutus dari akhirat ya Allah wasallam. Soalnya saya hibah boto neraka. Mereka pada nang surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil.
Wa arsala, dan mengutus siapa Allah, alaihim kepada pasukan gajah itu, tayran ababil, yaitu burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung ababil itu melempari pasukan gajah, bihijaratin, dengan batu-batuan, min sijil. Sijil ini kan yang mana neraka, yang diambil langsung dari batu neraka, sijil. Ini kan pasti cepat nih konco nek kentor lagi. Kita usah tak usah kentor lagi. Yo col dari atas pun sampak ke keroda bobo. Karena ada hukum gravitasi yang kuat. Umpian saya ke tropi ya, kentor lagi dari atas, tak usah kentor lagi. Balikir, mangga namun orang ngali somor kan nggak lengan ke atas. Takut bodoh balikir kene, keker dah bobo. Pada napa anda Rizal, pada napa Seran boleh. Saya ngali somor arah jai. Enggak nono kan tak tahu doron. Antisipasi. Ada orang pada sesol dengan atas bahaya. Pokok namun parman kan bagian tupai. Takut tupai, apa keker pelos. Nama boleh was. Hijaratan min sijil. Batu ini dari batu neraka. Sehingga faja'alakum ka'asfim ma'kul. Terpecah belah. Ini kan luar biasa. Yaitu tahun kelahiran Kanjeng Nabi, tahun gajah. Alladzi, adapun pasukan gajah itu, saddahullahu anil harami wa hamahu, yang dihalau oleh Allah, anil harami, dari tanah haram, wa hamahu, dan Allah melindungi kepada tanah haram. Maka tentang tahun kelahiran Kanjeng Nabi dan beberapa tanda-tanda mukjizat atau irhas bahwa Kanjeng Nabi memiliki kemuliaan-kemuliaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الكلام لو كان يبر الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبر الحنان